A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qara'aha ghafilan fafatana 'inda shiratal ladzina wa lam yatayaqqan qira'ataha lazimahu istinafuha. Dan jikalau membaca ianya seseorang akan Al-Fatihah, hal keadaan baca itu yang lalai, lalu sadar ianya seseorang ketika sampai pada lafaz as-siratal ladzina, dan tidak yakin ianya seseorang akan membacanya Fatihah, niscaya lazim akannya seseorang oleh memulainya Fatihah. Jika ketika sholat seseorang membaca surat Fatihah dalam keadaan lalai, lalu dia sadar ketika memang bacaannya tersebut sudah sampai pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan dia tidak yakin apakah dari awal tadi benar-benar sudah membaca surat Al-Fatihah atau belum. Nah, maka dia wajib mengulang surat Al-Fatihah tersebut dari awal, dari ayat pertama. Wa yajibu tartibu fil Fatihati bi ayyatiya biha ala nadmiha al-ma'rufi. Dan wajiblah tertib pada surat Al-Fatihah dengan bahwa mendatangkan ianya seseorang dengannya Fatihah ke atas susunannya Fatihah yang ma'ruf. Wajib membaca surat Fatihah secara tertib. Membaca surat Al-Fatihah memang wajib karena itu sudah menjadi rukun. Tapi yang diwajibkan di sini adalah tertib. Tertib sesuai susunan dalam surat Al-Fatihah, yaitu harus mendahulukan ayat pertama dari ayat kedua, selanjutnya disusul dengan ayat ketiga, 4, 5, 6, 7. Tidak boleh lompat-lompat. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung loncat ke Maliki Yaumiddin, itu tidak boleh. Mesti tertib susunannya sebagaimana yang sudah ma'ruf, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, susunan-susunan dari surat Al-Fatihah. Di dalam pada qauluhu wa yajibu tartib ilah falau tarakahu, maka jikalau meninggalkan ia seseorang akan tertib bi an qaddama kalimatan, dengan bahwa mendahulukan ia seseorang akan satu kalimat, au ayatan, atau mendahulukan ia akan satu ayat, nudira, niscaya diperhitungkan, niscaya dilihat dulu. Mendahulukan satu kalimat bagaimana? Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, didahulukan satu kalimat, Allahu Alhamdu Rabbil Alamin, ataupun mendahulukan satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim semestinya dibaca sesudah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi dia sesudah membaca Bismillah langsung mendahulukan Ar-Rahmanirrahim dan mentakhirkan Alhamdulillah. Nudira, dilihat dulu, fa in ghayyaral ma'na au abtalahu, maka jika mengubah ia akan makna atau membatalkan ia akan makna, batalat salatuhu in alima wa ta'ammada, maka batal salatnya seseorang jika dia tahu dan juga sengaja. Jika dapat mengubah makna ataupun membatalkan makna, dapat membatalkan salat jika ada unsur kesengajaan dan ilmu. Wa illa, jika dia tidak tahu, tidak boleh taqaddum mendahulukan satu kalimat, dan jika dia tidak tahu, tidak boleh mendahulukan satu ayat, ataupun dia tidak sengaja, dia tahu tapi tidak sengaja, maka yang batal itu bukan salat, cuman batal qiraah. Kalau batal qiraah cukup mengulang surah Al-Fatihah dari ayat pertama. Ketika batal qiraah, batal Fatihah tidak otomatis membawaki kepada batal salat, yang diulang cukup Fatihah saja. Fa'in lam yughayyir makna, maka jika tidak mengubah ia akan makna dan tidak membatalkan ia akan makna, niscaya tidak dihitung dengan barang yang telah mendahulukan ia seseorang akannya barang secara mutlak. Jika tidak dapat mengubah makna, maka yang dia dahulukan tadi tidak dianggap, tidak dihitung sudah dibaca, maka seperti seolah-olah belum dibaca, nanti maka harus dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, lalu dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka sesudah Alhamdulillah harus membaca Ar-Rahmanirrahim lagi. Baru disusul dengan Maliki Yaumiddin, ya, karena na'budu sampai habis.
La fit tasyahudi ma lam yukhilla bil ma'na, lakin yushtaratu fihi ri'ayatu tashdidatin wa muwalatin kal fatihati. Dan tidak wajiblah tertib pada tasyahud selama tidak mencederai ianya tidak tertib dengan makna. Akan tetapi disyaratkan fihi padanya tasyahud, akan apa disyaratkan? Akan memelihara segala tasydid dan memelihara mualat, sama seperti surat Al-Fatihah. Sedangkan pada tasyahud tidak diwajibkan untuk membaca tasyahud secara tertib. Tapi syaratnya selama tidak mencederai makna daripada tasyahud tersebut. Lafaz tasyahud adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu susunan tahiyat yang dibaca secara tertib. Boleh juga bila dibaca tidak tertib, misalnya At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, langsung loncat kepada Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, lalu baru dibaca yang tertinggal tadi di belakang, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh tidak tertib, tidak diwajibkan tertib, tapi tidak mencederai makna juga. Tapi disyaratkan ketika membaca tahiyat tersebut mesti memelihara segala tasydid-tasydid yang ada pada tahiyat, bacaan tahiyat. At-tahiyya, pada ya tersebut ada tasydid. Kemudian shalawatut thayyibah, thayyi pada ya juga ada tasydid. Ayyuhan, ayyu pada ya juga ada tasydid. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga disyaratkan untuk mualat. Ketika membaca tahiyat mesti secara bersambung, tidak disela-selai oleh zikir ajnabi atau diam yang panjang yang lebih dari cukup untuk menarik nafas. Jika ketika membaca tasyahud berhenti sejenak untuk menarik nafas, maka lam yadurra, tidak apa-apa. Sama juga seperti Al-Fatihah. Pada Al-Fatihah mesti disyaratkan menjaga tasydid-tasydid yang ada surah Al-Fatihah, juga disyaratkan untuk mualat ketika membaca surat Fatihah. Tidak boleh disela-selai dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Begitu juga pada tasyahud. Di dalam pada qauluhu la fi tasyahud ay la yajibu tartibu fi tasyahudil bal yajuzu adamuhu, sampai pada qauluhu fa in akhalla bihi, maka jika mencederai ia bihi dengannya makna, maka jika mencederai ianya tidak tertib, bihi dengannya makna, kaan seperti bahwa mendahulukan yang seseorang akan satu juzuk jumlah ke atas juzuk jumlah yang lain daripada Fatihah. Daripada Fatihah dengan bahwa daripada tasyahud dengan bahwa berkata seseorang la ilaha asyhadu illallah, yang semestinya bacaannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Niscaya wajiblah tertib dan batallah salat seseorang dengan sebab kesengajaannya meninggalkannya tertib. Jadi tidak wajib tertib pada tasyahud kapan? Selama tidak mencederai makna. Tapi jika dapat mencederai makna, maka tidak dimaafkan dan wajib tertib. Contoh yang dapat mencederai makna ketika tidak tertib adalah mendahulukan satu juzuk jumlah di atas juzuk jumlah yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah dibaca dengan an la ilaha asyhadu illallah. Lafaz asyhadu semestinya terletak di awal, lalu dia diletakkan di akhir. An la ilaha satu juzuk jumlah yang didahulukan daripada asyhadu, yang semestinya Allah ilaha ini berada sesudah asyhadu.
Maka ketika seperti ini, diwajibkan untuk tertib dan batal solat seseorang jika dia mendahulukan juzuk jumlah tersebut secara sengaja. Wa man jahula jami'al fatihati wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dhiqil waqti wala qira'atuha fi nahwi mushafin lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan. Dan bermula siman yang jahil ia nyaman akan sekalian Al-Fatihah dan tidak mungkin akan nyaman oleh mempelajarinya Fatihah sebelum sempit waktu dan tidak mungkin akan nyaman oleh membacanya Fatihah pada seumpama mushaf. Niscaya lazim akan nyaman oleh membaca 7 ayat sekalipun ada ianya 7 ayat itu terpisah-pisah. Manjahula, seseorang yang dia tidak tahu, dia jahil terhadap seluruh bacaan Al-Fatihah, dia tidak tahu ataupun tidak hafal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Dia tidak tahu tentang Al-Fatihah. Kalau tidak tahu, kalau jahil kan mestinya belajar supaya tahu, supaya hilang jahilnya kan. Tapi lam yumkinhu ta'allumuha, tidak mungkin bagi dia untuk mempelajari surat Fatihah pada waktu itu. Padahal waktunya qabla dhiqil waqti, sebelum sempit waktu. Walaupun waktunya belum sempit, masih luas waktunya, sekitar misalnya kalau sholat zuhur dari jam 1 sampai jam 4 misalnya. Jadi dia baru jam 1. Jadi dari jam 1 ke jam 2 sampai jam 3 jam 4 ada beberapa jam. Tapi dalam waktu tersebut, sebelum sempit waktu, dia tetap tidak mungkin untuk mempelajari Al-Fatihah tersebut. Baik tidak ada guru, baik karena dia sakit ataupun lain sebagainya, mungkin mu'allaf. Bisa kita takdirkan ini contoh pada orang yang mu'allaf baru masuk Islam. Dia tidak cukup waktu dalam waktu 3 jam untuk mempelajari Al-Fatihah ataupun lain sebagainya. Maka kesimpulannya kita tarik dulu, maka bagi dia apakah dia tidak wajib lagi membaca surat Fatihah karena dia jahil seluruh surat Al-Fatihah dan tidak mungkin untuk belajar walaupun waktunya masih lapang. Yaitu dia tetap wajib membaca pengganti dari Al-Fatihah tersebut, yaitu dia wajib membaca 7 ayat yang lain untuk menggantikan 7 ayat tersebut. Wala qira'atuha fi nahwi mushafin, dan seseorang tersebut tidak mungkin untuk membaca surat Fatihah pada seumpama mushaf. Kalau dia tidak hafal, kan mestinya bisa langsung baca di Quran sambil pegang ataupun pada papan tulis yang ada tertulis Al-Fatihah kan bisa dia baca. Nah, ini ditakdirkan surahnya dia juga tidak mungkin membacanya. Mungkin dia tidak tahu tentang alif bata, dia tidak kenal huruf hijaiyah. Sehingga dia tidak baca walaupun ada tulisan. Tidak bisa membacanya walaupun ada tulisan surat Al-Fatihah di situ. Maka bagi dia tidak wajib lagi untuk membaca surat Al-Fatihah, tapi lazim wajib untuk membaca 7 ayat yang lain sebagai ganti untuk menutup membaca surat Al-Fatihah. Walau mutafarrikatan, sekalipun 7 ayat yang mengganti Fatihah tersebut dibaca secara terpisah-pisah. Sekalipun tidak berurutan, boleh acak-acak. Misalnya dia hanya hafal sebagian, surat Al-Ikhlas cuma 2 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Atau dia cuma hafal surat Al-Falaq 2 ayat saja, Al-Fatihah 2 ayat, Al-Falaq 2 ayat, udah 4 ayat. Butuh kepada 3 ayat lagi. Misalnya dia juga hafal surat An-Nas 3 ayat. Maka 2 tambah 2, 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, dicampur-campur. Tidak masalah. Ini juga dibenarkan. Walau mutafarrikatan sekalipun terpisah-pisah. Harus berjumlah 7 ayat. La yanqusu hurufuha an hurufil fatihati wahya bil basmalati wa tashdidati mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan bi isbati alifi malikin. Dan tidak kuranglah huruf-hurufnya 7 ayat dari huruf-hurufnya Fatihah, dan bermula dianya huruf Fatihah dengan bismillah dan tasydid
itu 156 huruf dengan isbat alif pada lafadz Maliki. Di sini disebutkan bahwa jumlah huruf yang ada pada 7 ayat sebagai pengganti dari Fatihah tadi tidak boleh kurang dari jumlah huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, berapa memangnya jumlah huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah? Yaitu berjumlah 156 bila dihitung dengan Bismillahirrahmanirrahim, juga memperhatikan tasydid-tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah, semua total hurufnya ada 156 huruf. Dan dengan mengisbatkan alif, menghitung lafadz alif sesudah pada lafadz Maliki. Kalau menghitung alif pada Maliki, jadi Maliki Yaumiddin. Kalau tidak dihitung alif pada Maliki, Maliki Yaumiddin jadinya 155. Karena qiraah pada lafadz Maliki itu ada dua cara. Ada yang memanjangkan Maliki, maka 156. Ada yang Maliki, tanpa memanjangkan mim, maka 155 jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah. Maka nanti jumlah ayat pengganti itu juga harus berjumlah 156 huruf. Walau qadara ala ba'dil fatihati karrarahu liyablugha qadaraha. Dan jikalau mampu ianya seseorang ke atas sebagian Al-Fatihah, niscaya mengulang-ulang ianya seseorang akan sebagian Fatihah supaya sampai ianya sebagian akan kadar Fatihah. Jika seseorang hanya menghafal sebagian surat Fatihah saja, misalnya cuma 4 ayat, sedangkan sebagian Fatihah lagi, sebagian ayat lagi dia tidak hafal, maka bagian yang dia hafal tersebut harus diulang-ulang sampai mencapai panjang setara dengan surat Al-Fatihah. Misalnya begini, yang dia hafal adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sampai situ saja yang dia hafal. Nah, ini kan baru 4 ayat, sedangkan Fatihah itu ada 7 ayat. Maka dia harus mengulang lagi. Ayat yang kelima adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keenam, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat ketujuh, Ar-Rahmanirrahim. Udah cukup. Dia hanya mengulang bagian yang dia hafal saja. Wa in lam yaqdir ala badalin fasab'atu anwa'in min dzikrin kadzalika fawuqufun biqadriha. Dan jika tidak mampu ianya seseorang ke atas pengganti, niscaya maka 7 macam dari zikir. Sabit seperti demikian juga, jika tidak mampu 7 macam zikir, niscaya maka wajiblah berhenti dengan kadarnya Fatihah. Maka wajiblah berhenti dengan kadarnya Fatihah. Nah, jika dia juga tidak mampu membaca 7 ayat sebagai pengganti dari Fatihah tadi. Karena sebenarnya yang wajib itu surat Fatihah. Namun jika jahil, tidak mungkin untuk belajar, dan lain sebagainya alasan yang dibenarkan syarak, maka diganti dengan 7 ayat Quran. Ayat Al-Quran. Jika ayat Al-Quran ini kan sebagai badal dari surah Al-Fatihah. Wa in lam yaqdir ala badal, jika dia tidak mampu juga ke atas badal tersebut, jika dia tidak mampu juga ayat Al-Quran tersebut, maka dia harus menggantinya lagi dengan 7 macam zikir. 7 macam zikir di dalam pada qauluhu wa in lam yaqdir ala badal, paling bawah baris terakhir, wa misalu sab'atil anwa'i minadzikri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bermula misal contoh 7 zikir, 7 macam daripada zikir itu subhanallah 1, alhamdulillah 2, la ilaha illallah 3, Allahu akbar 4, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 5. Fahadhihi khamsatu anwa'in. Maka bermula ini itu 5 pembagian. Dah 5 zikirnya. Tadi kan dibilang 7 di luar. Sab'atu anwa'. Wa masyaallah kana no. Masya Allah ada iya itu 1 pembagian. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan bermula dan adalah ma lam yasha'
Ma lam yasha' lam yakun itu satu pembagian. Fahadhihi sab'atu anwa'in. Maka bermula ini itu 7 pembagian. Dah 7. Nah, dihitung semuanya ada 7 zikir. Lakin akan tetapi bermula huruf-hurufnya zikir itu tidak sampai ia akan kadar Fatihah. Kalau tidak sampai kadar Fatihah, fayazidu ma yablughu qadraha, maka menambah yang seseorang akan zikir lain yang sampai ianya barang akan kadarnya Fatihah. Walau bitakririha, sekalipun dengan mengulang-ulangnya barang. Ya, kalau memang belum sampai pada kadar surat Fatihah, maka tambah zikir lain. Zikir lain misalnya astagfirullah atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tidak bisa zikir yang lain, cuma bisa yang 7 itu bagaimana? Ya itu aja diulang-ulang. Pokoknya harus sampai kadar surat Fatihah. Harus setara dengan surat Al-Fatihah. Lalu, jika dia juga tidak mampu membaca 7 macam zikir, dia tidak bisa mengucapkan astagfirullah, tidak bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tidak bisa. Maka ketika itu dia harus diwajibkan untuk diam seukuran membaca surah Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah misalnya ada waktu 20 detik, maka dia harus diam 20 detik. Kalau itu prediksinya sesuai dengan zan, sesuai dengan prasangka. Sang-sang kira-kira ini udah habis bacaan Fatihah seukuran saya diam, begitu. Di dalam pada qauluhu fawuqufun biqadriha, maka dia wajiblah berhenti dengan kadar Fatihah. Artinya, maka jika tidak mampu ia ke atas zikir pula, niscaya lazim akan seseorang oleh diam dengan kadar Fatihah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Artinya, dengan menisbahkan bagi perantara orang yang mu'tadil, orang yang sedang pada sangkaannya. Kalau kebiasaannya, orang kalau baca surah Al-Fatihah itu berapa detik? Sekira-kira seperti itulah cukup kadar diamnya sesuai dengan prasangka dia. Dalika bermula demikian karena sesungguhnya qiraah dan diam ini, membaca surah Al-Fatihah dan diam adalah keduanya itu adalah hal yang wajib. Maka apabila sulitlah salah satu keduanya, dia tidak bisa ke qiraah misalnya, bakal akhar, maka kekal yang lain, ya maka kekal yang diam ini. Wa yusannu lahul wuqufu biqadri surati, dan disunatkan bagi seseorang akan diam juga dengan kadar surat. Tadi nggak bisa baca Fatihah. Kan sesudah Al-Fatihah disunatkan baca surat pendek. Nah, dia juga disunatkan diam seukuran membaca surah tersebut. Diam seukuran baca Fatihah dan disunatkan juga diam seukuran baca surat. Cukup sekian dulu, di mana kesalahan mohon diperbaiki di kolom komentar. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.